Ya namanya masuk rumah sakit terus udah lihat alat, lihat dokter tuh kayak deg-degan gitu kan. Ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ricky Harun, mungkin kita akan cerita-cerita tentang pengalaman saya di National Eye Center. Oke, yang pertama nih, sudah berapa lama memakai kacamata? Aku tuh pakai kacamata harusnya udah dari kelas 5 SD ya, kelas 6 SD gitu. Cuma karena masih kecil terus juga masih aman ya pandangannya, jadi kayaknya nggak pakai, sempet pakai tapi karena sering patah, hilang, akhirnya nggak pakai lagi gitu. Belasan tahun pakai, terus sempat berhenti dulu syuting, terus pakai lagi di umur 24, 25. Hmm, lepas pasang berarti ya. Ya lepas pasang karena nggak nyaman juga, tapi pas udah di umur 24 ke atas kayaknya udah harus pakai karena udah mulai ya minus silindrisnya udah mulai blur. Mungkin ada kebiasaan atau cerita paling epik selama pakai kacamata sampai memutuskan ya udahlah lasik aja, itu apa? Kenapa milih lasik juga, karena salah satunya pakai kacamata itu kan, sebenarnya sakit ya kalau lama-lama tuh di kuping, di hidungnya juga gitu. Terus, belum kalau ketinggalan, itu udah paling repot ya kalau ketinggalan kita kayak kehilangan arah gitu kan. Terus saya juga kayak kayak ada apa namanya, kalau sore menjelang malam malam nyetir, tuh kalau nggak pakai kacamata tuh kayak ngeblur dan cahayanya tuh kayak sakit, bukan sakit sih maksudnya ganggu mata gitu. Terus, kalau nggak pakai kacamata tuh kayaknya lebih real aja gitu, lebih manusia gitu tanpa bantuan gitu kan. Terus ya matanya mungkin, bisa lebih sehat ya kalau nggak pakai kacamata dan dilasik. Awalnya minus dan silindernya berapa? Awal itu di 0,75 belum sampai 1, silindris 0,75, minusnya juga 0,75 belum ada yang sampai 1 tuh di awal-awal. Kemudian pakai kacamata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak pernah ngecek lagi, tiba-tiba di NEC kemarin dicek ya, silindrisnya udah naik jadi 2,2 yang kiri, yang kanan satu berapa ya, di atas satu, terus minusnya juga udah naik jadi 1,5 sama ya udah tapi masih di bawah 2 semuanya. Masuk ruang operasi itu deg-degan ya karena saya kayak bukan fobia sih ya, ya namanya masuk rumah sakit terus udah lihat alat, lihat dokter tuh kayak deg-degan gitu kan. Ditambah, lasik itu kan mata ya, mata itu bagian tubuh yang istilahnya fatal ya, kalau misalkan terjadi sesuatu ya kita tidak bisa melihat lah ya, la qadarullah jangan sampai terjadi gitu. Tapi, setelah dapat konsultasi ternyata lasik itu tidak akan menimbulkan kebutaan gitu kan. Jadi masuk ya deg-degan aja dengan suasananya gitu, tapi ngelihat alatnya, apa, kita pakai yang Smile kan itu canggih gitu, jadi amannya berasa cuma ya deg-degan biasa aja sih sebenarnya. Saya sama istri juga ngobrol, "Nggak apa-apa lasik, itu nggak takut." Nah yang kita takutin adalah pada saat kita ngelihat kan harus yang di laser itu adalah mata kita ya. Itu kalau kita ngedip atau kita gerak ke kanan kiri itu gimana gitu, karena kan suka orang gatel ya pengen nengok gitu kan. Ternyata, apa namanya, disanggah gitu kan, disanggah gini dan kita nggak akan bisa ngedip, tapi mata masih bisa gerak. Cuma kita kan dikasih tahu harus fokus terhadap satu cahaya lah yang kita lihat. Ternyata gampang, cuma tinggal lihat cahaya doang gitu. Terus nggak kan dibius juga. Biasanya kalau kita meleknya lama kan suka perih ya, kayak tahu nggak sih main sama orang tuh, "Ayo lama-lamaan melek," gitu. Suka berair terus apa namanya, perih. Nah kalau ini kan ditetesin namanya apa namanya, kayak bius lokal ya, bius lokal itu ditetesin itu nggak berasa perih sama sekali. Kalau kondisi penglihatan H+1 gimana? Udah better? H+1 better banget dibanding, setelah lasik iya, udah pandangannya udah baik, udah nggak ada rasa apa namanya, perih-perih gitu, gatel apa segala macam udah nggak ada, tapi masih ada sedikit ngeblur aja sih. Pas after lasik itu memang ya namanya baru dioperasi itu ngeblur tapi masih bisa lihat. Paling kayak cahaya yang itu agak silau aja sih sebenarnya. Tapi nggak ada keluhan yang sakit atau, nggak bisa lihat, itu nggak ada sama sekali. Kira-kira nih, setelah lasik, udah gak pakai kacamata, ada nggak kegiatan yang ingin dilakukan
yang dulu ketika pakai kacamata nggak bisa dilakuin dan akhirnya setelah lasik ini pengen ngelakuin hal itu? Panahan, panahan. Panahan itu kemarin saya banyak miss-nya, karena ya jaraknya jauh ya, pakai kacamata pun masih, apa namanya, ngeblur gitu ya, mungkin udah naik ya. Nah ini setelah lasik, lepas kacamata mungkin arahnya bisa lurus, das. Nah, terakhir, mungkin ada advice atau pesan buat orang di luar sana yang masih struggle dengan kacamatanya. Ya, buat teman-teman semua, jangan hiraukan kata-kata orang yang bilang lasik itu sakit lah, lasik itu bisa menimbulkan, apa namanya, kebutaan dan segala macam, itu tidak sama sekali gitu. Karena mungkin yang ngomong adalah orang yang belum pernah melakukan lasik. Nah ini alhamdulillah saya udah pernah melakukan lasik, prosesnya aman, sama sekali nggak ada sakit, sama sekali nggak ada hal-hal fatal yang terjadi gitu kan. Terus, efeknya kita bisa lepas kacamata, yang tadi saya sempat apa namanya, bilang juga kalau kita ketinggalan kacamatanya, terus, kita mau melakukan hal-hal yang tanpa pakai kacamata, apa namanya, yang nggak bisa kita lakukan karena kita harus pakai kacamata. Jadi, mungkin selama ini kita pakai kacamata juga nggak cocok, ya kan. Kalau lepas kacamata lebih ganteng, lebih cantik gitu kan. Jadi, saya sih rekomendasiin banget kalian harus lasik ya. Selain, eee, lepas kacamata, ngelihatnya bisa lebih jernih ya, mungkin 100% kalian bisa lihat kayak terlahir kembali dan, satu lagi mata itu lebih sehat tuh dibanding kalian pakai kacamata copot lagi gitu. Mendingan dilasik supaya matanya sehat gitu. Dan jangan lupa lasiknya di National Eye Center yang di Surabaya dan harapannya bisa buka di kota-kota lain ya supaya teman-teman yang lihat nih bisa datang tanpa harus ke Surabaya gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini datang aja ke Surabaya langsung.